Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ada pertanyaan dari saya tentang bagaimana bayi tabung itu. Jadi inilah yang saya pelajarin dan saya mau sajikan kepada saudara. Dan ada beberapa orang yang respon, Pak ini di luar jemaat ya, dimasukkan ke dalam YouTube gereja. Oh iya pasti. Oke, pertanyaannya apa itu bayi tabung? Kalau bahasa medisnya in vitro fertilization atau bayi tabung bahasa Indonesia ya. Proses bergabungnya sel telur, ovum ya wanita dan sperma suami, tapi di dalam lab, bukan dalam tubuh wanita. Kalau suami istri, tanda petik ya, maaf kasar, bikin anak, katanya begitu. Bikin anak kan itu kan private ya, sesama suami dan istri sah di kamar dan terjadinya di dalam tubuh wanita. Tapi ini in vitro. In vitro itu dalam bahasa Latinnya di dalam gelas, dalam cawan Petri itu yang seperti itu ya. Jadi ketika sel telur dibuahi oleh sperma laki-laki, hasilnya embrio hidup. Di mana? Ya di gelas itu, yang di cawan ini, lalu ditanamkan dalam rahim wanita sehingga dapat berkembang seperti bayi yang lain. Ya, itu sederhananya seperti itu. Ops, kesenggol. Nah, kalau ditanya bayi tabung yang pertama itu siapa? Cewek. Louis Joy Brown. Dia lahir 25 Juli tahun 76. Dikasih koran apa judulnya Super Babe, bayi super. Karena itu tahun 78 ini bayi yang pertama kali. Lihat perkembangannya ya, lalu jadi cewek dewasa. Saya enggak cari, saya enggak browsing karena saya kerjakan ini lebih banyak ya. Kalau bayi tabung pertama kali di Indonesia namanya Nugroho Karyanto. 10 tahun kemudian ya, 2 Mei tahun 88. Sekarang ini, wow, sudah lebih dari 10 juta bayi tabung. Dari bayi tabung yang pertama kali tahun 78. Ada orang-orang yang kesulitan memiliki anak bertahun-tahun, sehingga program bayi tabung ini menjadi pilihan mereka. Nah kalau memikirkan biayanya, berapa sih biayanya sekali bayi tabung? Bayi tabung kalau di Indonesia kurang lebih 40 sampai 50 juta. Ya bergantung dokternya, rumah sakitnya dan semuanya ya. Saya ambil dari sumbernya Halodoc. Kalau di Malaysia startnya 53, kalau di Singapura 78, kalau di Thailand 180 juta per siklus. Kenapa? Ya kalau siklus satu gagal ya berarti nyambung lagi seperti itu. Tapi kita pikir ada BPJS, tenang saudara, BPJS tidak menanggung, tidak dibayar sama sekali oleh BPJS, enggak. Jadi saudara kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ditanggung. Nah kalau ditanya berapakah tingkat keberhasilan, ini kan biasanya kan ibu yang istri yang susah hamil. Ya, saya berkali-kali bertemu dengan orang yang sudah melakukannya. Bahkan saya ketika pelayanan sebelum tahun 2000 ya, ketemu dengan orang kaya, saya sudah 3 kali Pak dicoba. Wow, saya mikir ya, berarti habis berapa Pak? 1 mobil kijang katanya begitu. Nah tingkat keberhasilan hamil bayi tabung, wanitanya tidak boleh lebih dari 40 tahun. Kalau sudah lewat 44 tahun pasti zero. Ya, susah untuk dapat bayi tabung itu. Sebelum dibahas menurut Alkitab, mau enggak mau kita mesti belajar ya. Bayi berada dalam tablong. Seperti ini saya lihat gambarnya lucu ya. Gimana sih prosesnya bayi tabung? Saya melihat di beberapa websitenya rumah sakit terkenal, rumah sakit
luar negeri yang biasa melakukan ini. Jadi saya ambil, lalu saya ambil cuplik-cuplik. Ini prosesnya. Langkah bayi tabung, yang pertama itu namanya preparation, persiapan. Persiapan itu apa saja? Jadi riwayat medisnya suami, riwayat medisnya menyeluruh, istri, dua-duanya dites, dianalisis kesuburannya. Lalu karena mereka sudah mau ikut program ya, lalu sang istri mulai dikasih pil KB atau pil estrogen ya, suntikan estrogen itu, mengontrol siklus menstruasinya. Satu sisi suntikan ini untuk memaksimalkan jumlah telur yang akan diambil. Itu langkah pertamanya. Lalu langkah keduanya, simulasi ovarium. Apa itu? Jadi simulasi ovarium mulai dilakukan, karena ingat ya, normalnya kan tiap wanita menstruasi tiap bulan kan, sebelum ingat ada masa subur ya. Ketika masa subur lalu sel telurnya mulai matang, kalau udah dibuai kan turun jadi menstruasi seperti itu. Nah, suntikan ini merangsang untuk sel telurnya seperti itu. Jadi suntikan hormon itu membuat nggak ambil satu, tidak mengambil satu, tapi sekelompok telur siap matang dan dibuai. Supaya apa? Supaya kehamilannya menjadi sukses itu. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Lalu setelah disuntik, telur-telur itu dipantau tiap hari selama beberapa hari untuk menentukan kapankah telur-telur ini matang. Ingat ya, yang paling gampang sederhana yang kalau kita sedikit membayangkan, ada klip-klipnya yang agak panjang waktunya, tidak mungkin. Saya memikirkan ya, kalau saudara suka makan soto lalu ada telur muda uritan ya, nah itu ada yang gede, ada yang kecil-kecil seperti itu kan. Nah makanya kenapa dikasih suntikan itu, dan memicu terakhir dihitung maksimal harus tepat 36 jam sebelum telurnya diambil. Ingat, biasanya nggak satu. Itu langkah kedua, makanya cukup panjang ya. Dan langkah ketiga, saatnya telurnya mulai diambil. Jadi telurnya matang, lalu ada ambil alat pengisap ya, terhubung dengan jarum panjang tipis, diambil dari vagina begitu ya, sampai di folikelnya ovarium itu, mengambil telurnya itu. Lalu telur yang sudah dikeluarkan itu ditempatkan di cangkuman Petri, makanya disebut in vitro itu, pembuahan atau in vitro fertilization. Nah, telur-telur itu diberi cairan khusus, disimpan di inkubator dalam waktu pendek. Nah, karena prosedur ini kan pengambilan telurnya itu invasif ya, makanya perlu sedasi, ada bius itu. Banyak istilah-istilah yang harus browsing lihat semuanya itu ya, supaya istrinya enggak kesakitan seperti itu. Nah, langkah keempat diambil mulai fertilisasi. Nah, bahasa Indonesia diterjemahkan pemumpukan ya, sebetulnya pembuahan telur. Jadi lalu diambil satu, biasanya berlangsung sehari ya, satu sel sperma mulai disuntikan ke dalam satu sel telur yang matang. Makanya in vitro fertilization, IVF. Makanya pembuahan di dalam gelas itu. Nah, rata-rata keberhasilannya 70%. Sel telur itu berhasil dibuai. Ini bisa gagal kalau misalnya ada masalah dalam sel telurnya wanita itu ya. Berarti selesai, mesti diulangi lagi. Nah, kalau gagal lagi gimana? Ada lagi prosedur. Nanti saya keluarkan di situ, yang terakhir di sana ya, ketika pembuahan. Nah, langkah kelima namanya embryo development
atau perkembangan embrio. Jadi telur yang sudah dibuai lalu berhasil mulai dipantau. Makanya saya pikir, pantesan harganya mahal. Dibiarkan berkembang selama beberapa hari. Nah, ketika sel-sel itu mulai aktif membelah diri, nah kurang lebih setengah embrio ya, sudah mulai berkembang kepada tahap blaskokista. Wis ojo pusing-pusing saudara ya, rungokno saja. Nggak ngerti apa itu ya. Apa blaskokista, nanti browsing saja di Google saudara. Saya tidak mau terangkan terlalu panjang. Ini yang penting, karena ini penjelasan ini penting ketika ditanya masalahnya di mana di Alkitabnya. Ya. Oke. Nah, embrio yang cocok mulai ditransfer. Di mana? Embrio yang cocok, yang matang, yang siap lalu ditransfer ke rahimnya ibu. Itu yang dipilih. Tapi embrio-embrio lainnya kan sel telurnya kan diambil banyak. Beberapa ya. Nah, yang lain itu disimpan dan dibekukan. Nah, tangkap ini ya. Tangkap ini seperti ini. Nah, sekarang embrio transfer. Jadi transfer embrio yang sudah matang tadi itu ya. Jadi langkah ke-6, seminggu setelah pembuahan, saatnya embrio itu mulai ditransfer ke rahim ibu. Prosesnya singkat, cuma 10 menit. Kalau ibu-ibu pernah pap smear, saya berkali-kali nganter istri saya pap smear, memang nggak masuk, tapi tanya aja ceritanya kayak apa ya. Oh, ya kayak gini pak kayak gini, oke, paham itu. Nah, transfernya seperti ini, seperti itu. Nah, bagi para wanita, you may experience symptom such as, nah kadang-kadang ada rasa kembung, kram ringan, nyeri payudara, ya karena kadar estrogen tinggi katanya ya. Kadang ada bercak-bercak. Maklum lah kan dimasukin alat ya. Kadang ada rasa sembelit di dalam perut itu seperti itu. Nah, langkah ke-7 ini yang paling disenangin, mulai kehamilan. Kalau hamil. Nah, setelah transfer embrio 14 hari sesudahnya wanita yang ikut program ini mulai dites darahnya. Menentukan kalau positif hamil. Tapi ada beberapa kasus dari beberapa orang yang, ya ada satu orang yang pernah bercerita bagaimana susahnya punya anak ini. Dia ikut sampai ratusan juta. Waktu hamil istrinya enggak boleh gerak sama sekali. Ada yang tipe yang seperti begitu ya. Nah, itu yang menyulitkan ya. Makanya biayanya cukup besar itu. Nah, kalau positif mulai perawatan. Ada lagi perawatan pranatal seperti itu. Prakelahiran maksudnya seperti itu. Natal kan artinya kelahiran ya. Jadi kalau kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus. Tapi, nah, kalau tes kehamilannya negatif, berarti kok banter ini ya? Kalau transfer embrionya kalau negatif enggak hamil, berarti ambil embrio lagi yang lain. Ini siklus kedua sekarang. Nah, tapi kalau enggak punya ya ngulangi lagi proses lagi dari awal. Atau menyerah. Ini bergantung sama apa? Sama determinasi. Jadi kebulatan tekad pasangan suami istri yang enggak punya anak itu. Pokoknya kita harus. Atau waktu, tapi masalah paling besar itu satu, duit. Harus punya uang banyak. Berapa siklus? 1 siklus. Kalau gagal, berarti ngulangi lagi. Nah, sekarang kita bahas Alkitabnya. Saya melihat beberapa pendapat teolog-teolog, pendeta-pendeta, pro kontra semuanya. Jadi ada yang berkata enggak boleh sama sekali. Saya melihat juga pendapat Vatikan ya, orang Katolik resmi, gereja Pantekosta, gereja Protestan, teolog ini, teolog itu. Ya memang kalau baca banyak bikin pusing saudara ya.
Tapi saya bisa menyarikan dari firman Tuhan, dari apa yang saya baca, memang ada pro dan kontra. Yang kontra itu berkata nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Dengan berbagai macam alasan. Tapi saya katakan ini wilayah abu-abu. Nggak putih. Boleh. Tapi juga nggak hitam. Nggak boleh. Kenapa? Karena Alkitab tidak bicara secara eksplisit, jelas. Tidak, janganlah, misalnya, jangan membunuh, itu kan jelas ya. Jangan mencuri, jangan berzina, itu jelas. Kita nggak boleh. Tapi nggak ada dalam Alkitab, jangan bayi tabung. Saudara kan temukan itu. Sama seperti kalau kita baca, sama seperti kalau kita, makanya wilayah abu-abu itu banyak ya masa sekarang ini. Boleh nggak pakai vapor? Nah itu wilayah abu-abu. Karena ada tulisannya ya. Makanya saya terangkan kapan hari yang seperti itu. Oke, berarti bagaimana pendapat orang Kristen? Saya berpendapat dari firman Tuhan. Ini yang pertama. Baca ya, 2, 3. Mengatasi kemandulan itu menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Mengatasi kemandulan itu menyenangkan Tuhan. Pahami sekali, orang yang mau mengatasi kemandulannya itu betul-betul menyenangkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak senang. Bukan berarti Tuhan itu senang kalau saudara ya sudah tidak punya anak seperti itu. Lihat ya, yang pertama, infertilitas atau ketidaksuburan atau nggak bisa punya anak, kemandulan itu menjadi sumber kesedihan yang mendalam suami istri, pasangan suami istri, dan kebanyakan para wanita di dalam Alkitab. Saya mencoba daftar infertilitas ya, kemandulan, ketidaksuburan untuk waktu yang lama sekali dalam Alkitab. Yang pertama, Sarah, istrinya Abraham. Lama dia menunggu. 25 tahun. Sudah, bahkan istrinya sudah berhenti haid. Sudah tidak mungkin punya anak. Istri Yakub namanya Rahel. Ya. Ibunya Simson. Istrinya Manoah. Enggak ada namanya. Tapi Simson sang pahlawan itu ya. Hana, ibunya Samuel. Zakaria dan Elisabeth, keduanya mandul. Sampai lanjut usianya. Lukas pasal 1 ayat 17. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam Alkitab, mereka orang-orang yang mandul. Tapi saya katakan makanya prinsip satu, mengatasi kemandulan itu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Nah, lewat campur tangan Tuhan yang ajaib, lewat mujizatnya, daftar nama itu semuanya dapat anak. Bahkan ada beberapa yang dikasih Tuhan lebih dari satu. Nah, contoh-contoh cerita itu ya, naratif cerita-cerita itu menggambarkan bagaimana mengatasi kemandulan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan kadang merupakan manifestasi dari berkat khusus Tuhan untuk pasangan suami istri yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Apalagi ada nasnya? Ya, ada nas Alkitab lagi yang mengatakan kepada kita di dalam Mazmur 113 ayatnya yang ke-9. Ayo kita baca 2, 3. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Pernah dengar, pernah ketemu kesaksian dari ibu-ibu yang saya 8 tahun berjuang untuk punya anak ini. Saya 12 tahun berusaha berdoa. Kalau saudara pernah dengar yang seperti itu, atau pernah mengalami hal yang seperti itu, ayat ini betul-betul bisa diresapi.
Lama enggak punya anak. Sekarang punya anak. Bahkan bukan satu saja. Ibu, anak-anak. Penuh sukacita. Mazmur 127 ayatnya yang ketiga. Ayo kita baca. 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berarti kita paham ya, anak laki-laki itu milik pusakanya Tuhan. Ya, ceritanya orang Israel ketika masuk tanah perjanjian, kita akan belajar Yosua ya. Orang Israel dapat masuk tanah perjanjian, mengalahkan musuhnya, lalu dapat tanah. Yosua sudah bagi, ini wilayah suku ini, wilayah ini, itu disebut tanah pusaka. Tidak boleh berpindah. Tapi anak, buat orang suami istri, itu bukan milik orang tua, itu milik pusakanya Tuhan. Dari Tuhan. Buah kandungan itu berkat Tuhan. Makanya kita bisa menyimpulkan prinsip yang pertama, mengatasi kemandulan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa Allah hanya berdiam diri dan Allah hanya membiarkan seperti itu. Nah, prinsip yang kedua, jangan pasangan suami istri jangan tidak sabar. Sudah terlalu lama. Waduh, saya sudah 4 tahun. Waduh, saya sudah 5 tahun. Tidak sabar. Tidak ingin menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Jangan memilih jalan pintas. Bikin bayi tabung saja. Ingat ya, bukan faktor umum. Misalnya pasangan itu baru menikah umur 25. Dia punya waktu sampai 15 tahun. Nunggu. Apa asap itu? As soon as possible. Itu kadang-kadang ya asap. As soon as possible. Secepat mungkin bisa. Masalahnya bukan duit. Kita bicara masalah iman kita sama Tuhan. Tapi saya mau sedikit buka pikiran kita. Prinsip yang ketiga, baca. 2, 3. Pengobatan modern juga merupakan anugerah ilahi yang baik. Banyak orang-orang Pantekosta dulu bilang, sudah beriman saja sama Tuhan, tidak perlu. Nah ini katanya ya, jangan pakai berharap sama manusia, lalu bicara obat, pengobatan, itu sesuatu yang salah, melanggar iman. Nah itu saya luruskan. Ingat ya, Alkitab memberikan prinsip pengobatan modern itu juga anugerah Tuhan. Mana buktinya? Ayo kita baca. Matius 9 ayat yang ke-12. 2, 3. Yesus mendengar pertanyaan mereka lalu menjawab, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Nah ini menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus itu enggak anti pengobatan. Tuhan Yesus itu enggak anti pengobatan modern, dokter. Ya. Pengobatan modern, pengobatan kuno itu bisa digunakan mengatasi banyak penyakit. Disabilitas. Apa disabilitas, kecacatan ya bahasa Indonesianya ya. Pada masa sekarang itu juga anugerah Tuhan. Ingat ya. Yang pertama, Tuhan Yesus memakai seorang dokter namanya Lukas. Dan dipakai Tuhan menulis Injil Lukas, menulis Kisah Rasul. Tapi dia juga dipakai pelayanan oleh Tuhan. Tahu dari mana Lukas itu dokter? Ya Kolose pasal 4 ayat 22. Ada juga pengobatan-pengobatan dalam Alkitab. Dalam Yeremia pasal 8 ayat 22. Balsam dipakai untuk pengobatan.
Itu kayak diboboi, kayak diobati. Sama seperti itu. Paulus mendorong Timotius. Timotius, obati pencernaanmu itu. Pelayananmu selalu terganggu dengan pencernaan itu. Yakobus juga mengajari kita, kalau sakit didoakan dan diobati bersama-sama. Kalau ada yang sakit, hendaklah ia manggil panatua dan mengoleskannya dengan minyak. Ya, gereja Pantai Kosta yang fanatik yaitu minyak urapan. Itu idenya bahasa Yunani-nya jelas ya. Diolesi dengan pengobatan seperti itu. Ada lagi cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang menyelamatkan orang yang dirampok, dihajar, dipukul habis-habisan, tergeletak di pinggir jalan, lalu dia obati, dia siram dengan minyak, dia siram dengan anggur, disinfektan, minyak obati, lalu dibawa dirawat, dibawa ke penginapan, kasih duit. Berarti dibawa ke rumah sakit, itu seperti zaman sekarang itu. Pahami ya, Tuhan tuh nggak anti pengobatan-pengobatan. Pengobatan modern, pada masa itu pengobatan modern. Walaupun di satu sisi ada pelayanan Tuhan Yesus namanya penyembuhan-penyembuhan. Nah ini bukti buat kita bahwa Tuhan itu senang saat kita mencoba untuk membantu orang mengatasi sakitnya. Berarti kalau ditanya, berarti kesimpulannya apa? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh enggak bayi tabung? Boleh. Nah tapi ada syaratnya. Prinsip keempat, bayi tabung itu, IVP itu, hanya boleh dikandung, dilahirkan dari papa dan mama dalam pernikahan yang sah. Kalau Kristen, saya tidak bicara orang lain, saya bicara orang Kristen. Tidak boleh pakai donor lain. Ya, jadi khusus hanya dari papa mama itu. Ini kan masalahnya sekarang, kenapa tidak bisa punya anak? Bisa dari suaminya, bisa dari istrinya, bisa kedua-duanya. Lalu mereka memutuskan, ayo kita pakai bayi tabung. Tapi boleh enggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Harus papa donornya, sel spermanya papa, sel telurnya mama. Kenapa enggak boleh pakai donor lain? Karena bicara kekudusan Tuhan. Loh ini kan bukan hubungan seksual. Tapi tetap ditanya genetiknya anaknya siapa ini? Bukan anaknya bapak ini. Donor lain itu juga dianggap persinahan. Tapi juga melanggar moralitas ya. Kayak apa? Ini contoh ya. Mitokondria. Ini anggap saya paling gampang ya. Lihat yang gambar tengah. Itu mamanya. Papanya punya sel sperma. Tapi mamanya ada masalah sedikit. Makanya diambil dari orang lain seperti itu. Ada tren sekarang para wanita yang aku melajang saja lah, aku nggak mau kawin. Lalu karena memutuskan nggak mau menikah, lalu mereka memutuskan untuk hamil. Jadi sel telurnya diambil karena dia tidak mau berhubungan seksual, dia cari donor sperma. Nggak tahu dari siapa itu. Lalu artificial insemination dimasukkan dalam proses bayi tabung itu seperti itu. Ini juga sama, nggak bisa dilakukan seperti itu. Nah ini ada lagi ya, making a 3 parents embryo. Nah biasanya ada masalah, kalau bicara kecacatan ada sedikit masalah. Pakai healthy nuclear DMA. Membuang dari telur mama, sel mama, lalu membuang yang ya itu masalah-masalah itu.
Lalu ada mama kedua, ada yang bawa sel telur itu, atau yang laki di khusus itu dosanya ya. Tapi masalahnya ini masalah besar ini di sini tuh. Ya, ini masalahnya. Jadi balik lagi nomor 1. Nah, ini prinsip nomor 4. Harus dari donornya mama sendiri dan papa sendiri, seperti itu. Nah, sekarang prinsip yang kelima. Jadi Alkitab tidak memberikan keberatan moral ya buat pasangan suami istri Kristen mau ikut bayi tabung. Nah sekarang prinsip yang kelima ini, tidak boleh ada embrio manusia yang dihancurkan. Yang mana tadi itu? Ingat langkah ke-6 tadi itu. Kan diambil dari mamanya, sel telurnya tidak mungkin satu karena disuntikkan hormon, lalu diambil beberapa. Lalu ingat ya, embrio yang cocok ditransfer ke ibu, yang lain mulai disimpan, dibekukan. Nah kalau mamanya hamil, lalu embrio yang lain gimana? Dibekukan seumur hidup, dimusnahkan. Nah itu masalah besar itu ya. Masalah sekarang adalah ingat biaya bayi tabung kan 40-50 juta. Nah biasanya karena alasan menghemat, prosesnya kan jadi satu kan. Nah kalau sukses hamil, embrio yang tadi itu gimana? Ya sudah, ini kan terpaksa dihancurkan. Nah itu dinilai secara etika Kristen, itu sama seperti aborsi. Itu sama seperti pembunuhan. Dan inilah keberatan yang terbesar. Nggak boleh dilakukan. Karena, loh Pak, kok bisa seperti itu? Ingat ya, nanti saya terangkan di bagian belakang. Ketika sel telur ibu mama dengan sperma papa mulai jadi satu, lalu tumbuh, hidup, kehidupan sudah mulai masuk di situ. Itu masalahnya besar. Jadi kalau ditanya, kalau gitu yang safe gimana? Ya sudah ambil satu. Boleh bayi tabung. Lalu gagal, ya ambil lagi. Lupa duit lagi lah. Ya sudah, mau gimana lagi? Supaya kamu gak salah sama Tuhan. Ada lagi masalah pemilihan jenis kelamin dan yang cacat itu. Soal genetiknya ya, ada namanya PGD, Pre-Implantation Genetic Diagnosis. Diagnosis genetika praimplantasi. Ini jenis tes ini biasanya dilakukan sebelum implantasi dimasukkan dalam bayi tabung. Untuk apa tesnya? Memeriksa keberadaan genetik pada embrio. Jadi diuji cacat genetiknya. Kalau kelainan ditemukan, embrionya dihancurkan. Nah ini pembunuhan lagi. Nah biasanya prosedur ini digunakan juga untuk memilih jenis kelamin. Oh ini embrionya perempuan ini, nggak mau dok, mau laki. Kalau perempuan tidak dapat warisan dok dari mertua saya. Serius, biasanya kadang-kadang begitu ya, orang-orang kaya itu. Tapi umumnya dokter tidak menggunakan sebagai tujuan tersebut, tapi bisa. Dan ingat ya, catatan Alkitab, Keluaran, Mazmur, Yeremia, Allah memandang manusia semenjak dia dibuai dalam embrio itu, sudah jadi. Ini keberatan yang paling besar juga. Penghancuran embrio yang tidak diinginkan, ya karena cacat, karena jenis kelamin, itu sama seperti aborsi. Sama seperti pembunuhan seperti itu. Oke, saya jawab satu persatu lagi. Ada lagi keberatan teolog. Wah ini enggak alami, ya berdosa. Kenapa? Bukan dari hubungan seksual yang wajar. Ingat lu ya,
hubungan suami istri itu, seks itu berkat Tuhan. Amin, betul. Jadi kalau mau hubungan seks, sembahyang dusik. Rasanya gatal gitu saudara ya. Masuk berhubungan suami istri, sembahyang. Itu berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat hari ini. Ya. Lalu salah satu keberatannya adalah, wah ini bukan proses alami, berdosa ini. Saya balik lagi, ingat prinsip nomor 1. Ini pasangan mandul. Ya. Kalau normal pun dia tidak mungkin bisa punya anak. Mengatasi kemandulan itu menyenangkan hati Tuhan. Nomor 3, ingat prinsip nomor 3 tadi itu. Mau ikut pengobatan modern itu juga anugerah Tuhan, anugerah ilahi yang cukup baik. Ingat ya, saya akan bilang tadi itu. Orang sakit perlu dokter. Ini pasangan suami istri sakit. Masalah keturunannya. Jadi pengobatan modern kuno dipakai untuk mengatasi penyakit. Saya jadi ingat waktu pertama kali nikah sama istri saya. Habis nikah kami berdua naik motor. Suka jajan saudara ya, kan enggak pernah masak. Jajan makan di situ. Duduk nongkrong orang dua. Ada om-om yang jaga di depot itu. Nyoh, lu tuh baru kawin itu ya. Kok tahu Su? Ketok toko mukai muka mesum saudara, mungkin begitu ya. Saya juga enggak tahu. Langsung dia berkata, lu belum punya anak ya? Makan apa mam? Toge yang banyak katanya begitu. Ternyata dia masih ingat saudara. Bayangkan itu 28 tahun lalu saudara. Ingat ya, itu pengobatan kuno makan toge saya juga enggak tahu. Oke, stop. Sebentar, saya mau bilang. Sekarang ada orang masalah sama bagian dalam tubuhnya. Nah sekarang lalu diselamatkan dengan alat bantu jantung. Dipasangi di sini kayak baterai, tiktok bikin jantungnya hidup. Dicabut mati. Itu kan gak alami kan? Itu boleh gak? Itu pertanyaan, itu sederhana ya. Badan panas, digini toh, cukup kita sekarang pakai termometer. Tembak, orang sudah punya. Ingat, bagi saya prinsip memakai proses IVF ya, proses bayi tabung. Bukan PP ya, FFF, bayi tabung. Pertimbangan. Pengobatan modern dipakai untuk mengatasi disabilitas. Ini suami istri tidak bisa punya anak, disabilitas. Yang kedua, pertimbangan penting adalah tidak ada kehidupan anak yang jadi embrio, yang disimpan yang lainnya, lalu dihancurkan karena ini sudah hamil. Boleh, tapi anak yang dikandung dan dilahirkan papa mamanya harus dalam perkawinan yang sah. Nah sekarang mau dilanjutkan lagi ya. Kalau enggak punya anak, ada 2 jalan. Ada IVF, bukan IVP, tadi salah ya. IVF, in vitro fertilization, dan IUI. Nah bedakan bayi tabung dengan inseminasi buatan. Bayi tabung kita sudah belajar. Inseminasi buatan itu apa? IUI, intrauterine insemination. Susah saudara bacanya ya. Maklum bukan dokter saudara. Alternatif program hamil. Nah, jadi sperma suami itu disuntikan langsung ke dalam rahim. Ini juga enggak melalui hubungan seksual. Jadi biasanya ada masalah di rahim atau bagaimana, orang ngambil jalan yang seperti ini. Ini bedanya. Jadi IUI dan IVP. Nah kalau misalnya di sini, kalau inseminasi buatan, sperma itu secara langsung dimasukkan rahim dengan sengaja.
Tapi sperma suaminya pasti diproses lagi ya. Mereka janjian sama dokter, bagian proses, dirawat, lalu ada pengobatan, lalu mulai, nah itu. Prosesnya sama, panjang biasanya begitu. Tapi kalau bayi tabung, beda. Sperma suami dan telur isi ketemunya di luar. Tapi ini ketemunya di dalam, kalau yang inseminasi buatan seperti itu. Memang biayanya agak murah, inseminasi buatan ya. Saya lihat di Halodoc ya 2,5 sampai 5 juta, bergantung dokter, rumah sakit, di mana saja ya. Itu satu siklus. Siap-siap punya DS. Sama saja ya, BPJS juga tidak menanggung. Saya sudah bayar kelas 1 loh. Saya ribut. Nah, cuman saya ambil dari websitenya Rumah Sakit Pondok Indah ya. Inseminasi buatan pertama itu berhasil enggak? Cuma 15-20%. Wow. Jadi bayangkan ya, dari 100 pasangan yang datang bayar 5 juta ya. Hanya cuma 15 orang sampai 20 orang yang hamil. Yang lainnya gagal. Wah, enak rumah sakit ini makan gaji buta, enggak gaji buta saudara ya. Itu prosesnya mahal seperti itu. Tapi yang kedua mulai siklus kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 6 siklus mulai meningkat 40-50%. Kalau ditanya berapa banyak persentase keberhasilan bayi tabung? Enggak besar juga, sama. Oke, saya mau tutup dengan kesimpulan. Jadi secara Alkitab, inseminasi buatan itu tidak menghasilkan embrio yang seperti bayi tabung ya. Dan dipakai, disimpan di tempat yang beku khusus. Kalau papa mamanya hamil, ya sudah dihancurkan. Jadi kalau suruh pilih, inseminasi buatan itu mungkin lebih baik. Walaupun tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi seperti bayi tabung. Tapi sama ya, ada yang berkata hampir sama. Tapi kalau ditanya, gimana orang Kristen? Mungkin alternatif yang bisa diterima secara iman, lebih mudah, tidak ada keberatan dalam hati, tidak usah bingung mikir dosa apa enggaknya, ini lebih bisa diterima. Ya, lebih bisa diterima. Ingat, kalau saudara mau ambil, saya mau tetap bayi tabung sajalah. Sudah nyoba inseminasi buatan sudah, 4-5 kali. Ingat ya, Alkitab tidak melarang saudara untuk berusaha punya keturunan. Bayi tabung boleh, inseminasi buatan boleh, seperti itu. Tapi pertimbangkan secara sungguh-sungguh baik buruknya, masalah moralnya, masalah teologis alkitabianya, ketika saudara mau mulai memutuskan, saya mau ambil program bayi tabung. Ingat ya, 3 hal yang tadi itu dikatakan seperti itu. Pahami ada namanya sisi kedaulatan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang sudah cukup lama, tiba-tiba Tuhan kasih. Dokter bilang, nggak mungkin. Pertimbangan Allah itu berdaulat dan berkuasa dan mujizatnya masih ada. Amin. Tapi sisi manusia tetap harus dipertimbangkan. Saudara harus berusaha. Saudara harus berdoa. Dari mana tadi itu? Ya Yakobus tadi itu. Sakit ya doa, tapi juga diobatin. Minta tuntunan hikmat Roh Kudus supaya saudara bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kalaupun saudara seperti pasangan subur, tidak subur, jangan punya asumsi beranggapan bahwa oh Tuhan menahan berkatnya, aku sedang dihukum Tuhan. Salah. Dan jangan saudara nganggap lihat pasangan,
orang Kristen, anak Tuhan, tidak dikasih Tuhan anak. Dalam hati saudara lalu berkata menuduh, itu pasti dihukum Tuhan. Ingat ya, pasangan Kristen harus punya pegangan teguh pengetahuan firman Tuhan. Dosaku sudah dihapus oleh darah Yesus, amin. Kalau aku tidak mampu punya anak, itu bukan hukuman Tuhan, tapi ini karunia khusus Tuhan. Ingat ya, ada yang dapat karunia khusus, melajang, singleness. Ada pasangan yang dikasih anak banyak. Ada pasangan cuma dikasih satu anak. Ada beberapa yang memang tidak dikasih Tuhan anak.